Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengukur dimensi, di mana dimensi yang kita butuhkan adalah perpindahan atau perubahan jarak dari masing-masing frame atau sistem koordinat yang telah kita generate sebelumnya. Nah, perubahan frame ini nantinya kita gunakan untuk mendefinisikan translation vector pada saat membuat script URDF. Oke, pertama saya akan buka dulu file part yang sudah saya definisikan frame originnya. Oke, contoh di sini base, maka frame originnya terletak di sini, di bawah base-nya, kemudian di posisi center. Dan sistem koordinat base ini atau frame-nya ini memiliki orientasi, kalau dilihat X-nya ke arah depan ini ya, harusnya Z-nya ke arah atas dan Y-nya ke arah kiri. Kemudian setelah link base kita memiliki link teeth. Oke. Dan link teeth ini memiliki sistem koordinat originnya berada di horn-nya, ya, di horn yang terluar dan di posisi senternya. Nah, tugas kita sekarang adalah mengukur jarak antara sistem koordinat di base ke sistem koordinat yang ada di teeth link ini. Nah, untuk mengukurnya kita bisa menggunakan drawing file. Kita buat dulu drawing file. Nah, sekarang sambil membuat drawing file, saya akan mencatat hasil pengukuran ya ke dalam notepad, karena nanti kita akan mendefinisikan hasilnya di URDF dan itu menggunakan Linux, jadi supaya lebih mudah saya definisikan di notepad saja. Oke, pertama kita akan mengukur perubahan atau jarak antar sistem koordinat base ke sistem koordinat teeth. Oke, di sini yang perlu kita ukur adalah translation vektornya saja, di mana perubahan searah sumbu X, di sini saya tuliskan dengan dx, perubahan searah sumbu Y, dy, dan perubahan searah sumbu Z, dz. Selanjutnya dari teeth ke pan, sama, nanti kita butuh 3 parameter ini. Dan yang terakhir dari pan ke NF vektor. Oke, sekarang kita mulai dulu dari base ke teeth. Saya ambil link yang base, kemudian view-nya saya sesuaikan. Oke. Pertama, kita mencari nilai dx. Oke, kita lihat di desainnya. X sama dengan 0 pada sistem koordinat base terletak di posisi ini ya. Kemudian kita cek sistem koordinat di teeth. X-nya terletak di sini. Atau kalau kita ambil referensinya dari link yang sama, maka titik ini letaknya di
posisi center sini. Ya. Oke, sekarang kita cek dari arah top view, apakah ada perubahan searah sumbu X ini. Ya. Oke, nah kalau dilihat tadi posisi sistem koordinat dari teeth adanya di sini ya, X-nya. Karena ini X sama dengan 0 di sini dan yang di teeth tadi posisinya di sini, maka sama-sama X-nya sama dengan 0, tidak ada perubahan. Sehingga kita bisa isi nilai dx-nya 0 meter. Kemudian selanjutnya dy. dy kalau kita lihat arah sumbu y ke kiri, sementara posisi frame dari teeth link ada di kanan ini, sehingga terjadi perubahan nilai y. Nilainya kalau berlawanan dengan arah sumbunya maka menjadi minus, sehingga yang perlu kita ukur adalah jarak dari titik ini ke sisi samping ini. Oke, saya akan lakukan pengukuran di drawing file. Nah, saya memiliki view yang seperti ini, kemudian saya ukur horizontal dimensionnya. Defaultnya set 3 angka di belakang koma saja. Oke, terukur jarak dari sisi samping ke sisi samping adalah 0,05 meter. Namun yang kita perlukan adalah dari titik center ke samping, sehingga ini perlu dibagi 2. Sehingga saya dapat nilai dy-nya 0,025 meter. Kemudian dz kita lihat dari sisi samping yang di sini. Oke, z-nya searah ke kiri ya kalau dari view sekarang. Tadi sistem koordinat yang di teeth letaknya di sini, sehingga di sini z0 kalau dilihat dari sistem koordinat teeth, kemudian di sini z0 kalau dilihat dari sistem koordinat base. Nah, perubahan jarak searah sumbu z itu adalah jarak dari sini, titik ini ke titik yang paling bawah. Oke, kita akan ukur menggunakan drawing file. Ukur dari titik ini ke center. Oke, dapatlah 0,022 meter. Ini tadi yang dy harusnya negatif ya, karena arahnya berlawanan dengan arah sumbunya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke teeth tupan. Ini saya save dulu. Yang ini file part base-nya bisa saya close. Oke, saya buka file pan-nya. Oke, sistem koordinat origin pada pen teeth terletak di as motornya yang di sini ya, titik 0 ini. Sementara yang di teeth-nya terletak di horn yang di posisi kiri. Nah, sekarang kita lihat view-nya dari depan seperti ini. Oke, yang berubah sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu Y berubah. Jarak sumbu Y adalah jarak dari titik ini ke titik center yang ada di sini. Kemudian sumbu Z, titik ini ke titik ini, ya, diukur dari arah vertikal, sementara sumbu Y diukur dari arah horizontal.
Kemudian kita cek apakah ada perubahan di sumbu X-nya. Sumbu X harusnya kita lihat dari samping ya, view-nya. Oke, sumbu X sama dengan 0 di sini, kemudian X sama dengan 0 di frame pan-nya ada di ujung sini. Ini perlu kita cek lagi ya, karena ini saya tidak yakin apakah ini lurus atau tidak. Oke, saya generate file drawing yang baru. Oke, ini view yang mau saya cek sumbu X ya, berdasarkan sumbu X. Vertical dimension. Oke, agak kesulitan saya mengukurnya karena hornnya ini ada yang tidak lurus sepertinya ya, lubangnya. Oke, yang untuk yang X kita anggap saja ini lurus ya. Jadi ini X-nya tidak ada perubahan, DX-nya 0. Kemudian DY view-nya sedikit berbeda. Oke, ini ada kiri dan kanan. Saya harus cek lagi yang mana yang horn, yang mana yang free horn. Oke, yang horn Oke, yang horn yang ini ya. Kemudian kita cek jarak DY-nya dari sini ke center yang atas. Ini titik tengahnya susah didefinisikan. Kita kira-kira saja. DY-nya 0,025. Kemudian DZ saya ukur searah vertikal dari center di sini ke top yang ada di atas. DZ-nya 0,042.
Oke, yang terakhir dari teeth ke NF vector. Ini kita bisa close. Oke, posisi teeth originnya di sini, kemudian NF vector saya akan tempatkan di ujung kamera. Nah, kalau dilihat yang berubah adalah sumbu X, sumbu Z, sumbu Y-nya tidak. Ya, sumbu Y-nya sama karena berada di posisi center. Oke, sehingga perlu kita ukur dari sisi samping, view samping seperti ini. Oke. Ini adalah searah sumbu Z, sehingga ini adalah DZ-nya 0,015 meter. Lalu sumbu X-nya dari sini ke center yang ini. Sementara D-nya tadi sama ya, 0. Oke. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan nilai translation vector dari masing-masing frame. Nah, ini nilai ini nantinya kita akan masukkan ke URDF. Oke. Untuk materi scripting menggunakan URDF akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.